Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, ini adalah sedikit tambahan penjelasan dari apa yang telah kalian lihat pada video bahasa Arab kelas 5. Ini adalah sedikit tambahan untuk bab inna yang masuk pada dhamir dan mubtada. Ustadz sesuaikan pembahasannya sesuai dengan apa yang ada di buku paket supaya kalian ke depan mudah untuk memurojaah. Silahkan disimak dan dibuka buku paketnya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kalian di dalam memahami bahasa Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 5. Kita mulai dari halaman 5. Bagi yang belum memiliki bisa disimak terlebih dahulu pada layar. Silahkan disimak dengan seksama, dengan baik, supaya kalian mudah untuk memahami apa yang Ustadz sampaikan. Latihan yang ketiga, ta'ammal ma yali. Perhatikan susunan berikut ini. Di sini kita akan mempelajari bagaimana apabila inna masuk pada dhamir atau kata ganti. Kata ganti di sini ada huwa, hiya, anta, anti, ana, hum, hunna, antum, antunna, nahnu. Lalu bagaimana apabila inna masuk pada dhamir-dhamir tersebut? Maka silahkan diperhatikan penjelasan dari Ustadz, didengarkan dengan seksama dan diperhatikan pada layar berikut ini. Inna apabila dimasukkan pada dhamir huwa maka menjadi innahu. Ingat ya, menjadi innahu. Selanjutnya inna dimasukkan pada dhamir hiya maka menjadi innaha. Ingat ya, menjadi innaha. Selanjutnya inna apabila masuk pada dhamir anta maka menjadi innaka. Ingat ya, menjadi innaka. Selanjutnya inna apabila masuk ke dalam dhamir anti maka menjadi innaki. Menjadi innaki. Selanjutnya inna apabila masuk pada dhamir ana maka menjadi innani atau inni. Ingat ya, bisa menjadi dua, bisa menjadi innani atau inni. Selanjutnya inna apabila masuk pada dhamir hum maka menjadi innahum. Selanjutnya inna apabila dimasukkan pada dhamir hunna maka menjadi innahunna. Selanjutnya inna apabila dimasukkan pada dhamir antum maka menjadi innakum. Ingat, menjadi innakum. Selanjutnya inna apabila masuk pada dhamir antunna maka menjadi innakunna. Selanjutnya inna apabila masuk pada dhamir nahnu maka menjadi innana atau inna. Ingat ya, bisa menjadi dua, innana atau inna. Sekarang kita masuk pada latihan yang keempat, yakni bagaimana kita sekarang menerapkan dari yang telah kita pelajari di dalam kalimat-kalimat berikut ini. Nah, perhatikan di situ pada latihan keempat, adkhil inna alal jumalil atiyah. Masukkan inna ke dalam kalimat-kalimat berikut. Kita ambil contoh nomor 1, huwa tajirun. Maka huwa tajirun
jika masuk padanya inna ditambahkan kepada kalimat huwa tajirun. Perhatikan di situ ada dhamir huwa yang ditambahkan sebelumnya kata inna. Maka dia menjadi bagaimana? Bisa dimurojaah yang tadi yang telah kita pelajari. Kalau inna ditambahkan kepada dhamir huwa, maka menjadi innahu tajirun. Paham ya? Insya Allah paham. Kalau sudah paham, kita masuk pada halaman berikutnya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada halaman berikutnya, halaman yang ke-6. Perhatikan latihan yang kelima. Pada latihan yang kelima, silakan diperhatikan. Di situ kita akan mempelajari bagaimana inna apabila masuk pada jumlah mubtada dan khobar. Kita akan pelajari inna yang masuk pada jumlah mubtada dan khobar. Tentunya kalian masih ingat apa itu mubtada, apa itu khobar. Mubtada adalah kata yang marfu', yaitu yang berharokat dhammah yang berada di awal kalimat. Adapun khobar, dia adalah kata yang marfu', yaitu kata yang didhammah yang datang setelah mubtada. Itu adalah sedikit gambaran sederhana mengenai mubtada dan khobar. Kita ambil contoh nomor 1. Di situ ada kata atau kalimat al-mudarrisu jadidun. Perhatikan, al-mudarrisu dia kata yang dhammah berada di awal kalimat, maka dia disebut mubtada. Kemudian setelahnya jadidun, dia adalah kata yang marfu' yang dhammah yang datang setelah mubtada, setelah kata mudarris, al-mudarris, maka dia adalah khobar. Kemudian jika mubtada dan khobar dimasuki inna, maka akan terjadi perubahan pada harokat mubtada dan pada penamaannya. Perhatikan, jika inna masuk pada al-mubtada wal khobar, maka harokat mubtadanya yang semula adalah ti dhammah, maka dirubah menjadi fathah. Contohnya, awalnya adalah al-mudarrisu jadidun. Jika masuk padanya inna, maka menjadi innal mudarrisa jadidun. Perhatikan, innal mudarrisa jadidun. Al-mudarrisu menjadi di fathah menjadi al-mudarrisa. Kemudian yang perlu diperhatikan pula, ketika al-mubtada dan al-khobar atau mubtada dan khobar kemasukan inna, maka namanya bukan lagi mubtada dan khobar, tapi namanya menjadi isim inna dan khobar inna. Taib, sekarang kita coba membaca contoh. Dari nomor 1 ya, al-mudarrisu jadidun menjadi innal mudarrisa jadidun. Kemudian nomor 2, Fatimatu tabibatun menjadi inna Fatimata tabibatun. Kemudian yang ketiga, Hamidun mutazawwijun menjadi inna Hamidan mutazawwijun. Selanjutnya kita masuk pada bagian bawahnya, latihan yang ke-6. Di sini adalah sebagai tugas kalian. Wajib untuk kalian kerjakan. Bagaimana memasukkan inna ke dalam kalimat mubtada dan khobar. Di sini perintahnya adalah adkhil inna 'alal jumalil atiyah wadbit awakhiral kalimat. Itu dibetulkan ya. Yang benar adalah awakhiro, bukan awakhiri. Silakan dibetulkan. Masukkanlah inna pada kalimat-kalimat berikut dan tentukan harokat akhir pada
setiap katanya. Kita akan ambil satu contoh agar kalian mudah di dalam mengerjakan. Kita ambil contoh yang nomor 1. Ad-darsu so'bun. Ad-darsu di sini dia sebagai mubtada, so'bun sebagai khobar. Ketika masuk padanya inna, maka bagaimana kaidahnya anak-anak? Ya, mubtada'nya harus di fathah. Maka mana yang harus di fathah? Yaitu ad-dars. Ad-darsu, maka harokatnya harus dirubah menjadi fathah ketika dia dimasuki inna. Maka menjadi innad darsa so'bun. Innad darsa so'bun. Paham ya anak-anak? Silahkan dikerjakan. Selanjutnya soal nomor 2 sampai soal nomor 10.